Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Midona. Apa kabar sayang? Aduh, kita mulai lagi mau check-in energi ya. Hari ini apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan buat seluruh keluarga MDF dimanapun kalian berada, terima kasih banyak ya, tetap menjadi seseorang yang betul-betul bisa menjadi seseorang yang baik dan berubah lebih baik lagi. Dan yang baru di Energi Mami, terima kasih banyak ya. Jangan lupa subscribe, like, share, and di up-upnya. Dan untuk kalian yang mau konsul atau mau beli kopi dan masker dan join di komunitas MDF, langsung menghubungi admin, ada nomor WhatsAppnya di deskripsi sayangku. Oke, selamat ulang tahun ya yang baru ulang tahun, dan yang sakit cepat sembuh, harus semangat sayang ya. Hari ini kita mau story apa? Kita mau story tentang sebuah cerita, yaitu apakah maskulin masih mencintai kalian? Apakah masih ada cinta di hatinya? Apakah masih ada cinta di matanya? Apakah masih ada sesuatu perasaan di dalam hati maskulin? Kita mau lihat masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita coba buka ya, sebentar ya. Kita coba ya. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita rasakan dari sebuah perasaan yang bisa kita rasakan sayangku ya. Untuk masa lalu, masa kini ya, dan masa yang akan datang, kita ingin melihat kondisi yang sebenarnya seperti apa ya. Ya, ada tentang triparty di sini ya. Tentang triparty kita mau lihat ada apa. Mungkin untuk hubungan kita bisa melihat apakah pasangan kalian itu betul-betul ada di hati kalian atau tidak ya. Sakit hati, ternyata triparty dari sebuah sakit hati. Bukan lagi darling cintaku ya kan. Triparty, and then adanya three sword, yaitu sebuah kolaborasi dari sebuah sakit hati ya, ujung-ujungnya sakit hati, bikin sakit hati. Kenapa sering terjadi berkali-kali? Aduh. Oke, kita mulai. Kita mau tahu ceritanya seperti apa darling ya. Wah, ini sakit hati yang tidak kunjung datang. Wah, kita bagi 3 ini darling. Ini bukan pick a card sayang ya. Ini no pick a card. Ini adalah tentang masa kini, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang ya. Aduh, keluarga Cemara mohon maaf ya, rame ya. Tahu sendirilah ya. Jadi kita ada 3 ya. Untuk story bukunya adalah masa yang akan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang ya. Oke, kita mulai di masa lalu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Abaikan mami yang pakai daster ya. Oke darling, kita mulai ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, dear angel, give me energy for this card, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ya, untuk seluruh energi dimanapun kalian berada, untuk masa yang akan kita lihat, masa lalu seperti apa, masa lalu, biarlah masa lalu, semoga Tuhan memberikan jalan dari sebuah masa lalu yang terabaikan dan tersia-siakan. Bukan lagi, kita coba susun dulu darling ya.
sudah kita dapatkan sayangku, cintaku, kasihku, hanya padamu sayangku. Oke, kita mau cek and recheck dulu. Aduh, ini sorry ya. Coba kita cek dulu apa saja yang terjadi, darlingku, kasihku. Ya, masa lalu kalian full dengan penderitaan ya. Masa lalu kalian selalu sulit tidur, sulit melakukan aktivitas, tidak fokus, bahkan ya kondisinya betul-betul stres, depresi, melamun saja setiap hari ya. Bahkan kalau dibilang menderita, betul, beban yang tidak bisa dipikul karena sebuah penawaran cinta dari seseorang yang memberikan banyak janji tentang sebuah komitmen yang akhirnya kalian merasakan komitmen ini tidak benar-benar membuat kalian bahagia, hanya membuat kalian penderitaan ya, membuat beban dikala semua sudah kalian perbuat, kalian lakukan dari sebuah komitmen tersebut. Dan di sini kita coba melihat bahwa apa yang kalian inginkan akhirnya tidak ada semangat hidup dari sebuah perjalanan komitmen kalian ya. Kalian betul-betul sedih, betul-betul menderita dari sebuah apa yang kalian jalankan, keputusan yang kalian dapatkan pada saat itu di masa lalu kalian, keputusan yang sudah tegas sebenarnya tentang sebuah keinginan yang kalian inginkan. Tapi mau bagaimana, keinginan yang seperti apa sayang? Karena di sini apa yang kalian pikirkan itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Bahkan kehancuran yang bertubi-tubi yang kalian rasakan, kehancuran yang kalian dapatkan itu tidak bisa kalian pikirkan lagi ya. Karena begitu mendadak, the tower moment itu datang, betul-betul mendadak, betul-betul shocking moment ya. Kalian menerima dengan secara membabi buta ya. Keadaan itu hanya karena seorang keputusan dari seorang anak kecil yang tidak pernah mempunyai keinginan, hanya pingin bahagia tapi dengan instan. Sebuah keputusan yang ceroboh yang diambil seseorang manusia hanya untuk kebahagiaan diri dia sendiri, tanpa melihat seseorang yang berada di samping mereka. Sehingga kalian sekarang setelah terjadi tower moment tersebut, kalian terpuruk jatuh ya, betul-betul menderita, kalian ditinggalkan, kalian tidak mempunyai apa-apa, apapun tidak kalian dapatkan, kesedihan, kesulitan, semua kalian rasakan, dan kalian merasa bahwa tidak ada keberuntungan lagi di dalam kehidupan kalian. Kalian merasa semua keberuntungan itu pergi. Tetapi kalau dilihat, yang namanya keberuntungan itu selalu berasal dari sebuah kepedihan dari manusia rasakan ya sayang ya. Coba kita buka lagi ya. Sebentar. Oke, kita coba cek ya apa yang terjadi ya untuk perjalanannya kembali. Ya, di sini seseorang memang meninggalkan kalian tanpa basa-basi. Meninggalkan kalian hanya seseorang yang hanya menginginkan sebuah finansial, atau seseorang yang meninggalkan kalian hanya untuk uang. Ya, kalian ditinggalkan hanya karena sebuah materi. Kalian ditinggalkan hanya kasusnya gara-gara keuangan untuk triparti kalian, yaitu kalian ditinggalkan seseorang hanya karena sebuah materi finansial, hanya untuk orang ketiga. Kalian ditinggalkan hanya karena untuk orang ketiga, karena masalah apa utamanya adalah materi. Do it darling, intinya do it. Dan di sini ditegaskan, kalian betul-betul menegaskan di dalam diri, apapun yang sudah terjadi ya sudahlah ya. Kalian betul-betul mawas diri dari sebuah perjalanan hidup. Memang kekecewaan tidak bisa lagi dibendung. Betul-betul kalian stres ya. Kalian betul-betul kesel, stres, depresi juga, sedih ya, kecewa, dan akhirnya kalian sudah jatuh dari keterpurukan. Kalian sudah tegas untuk apa yang kalian inginkan ya sayangku ya. Ya, itulah yang kita bisa lihat dari masa lalu kalian. Kemudian kita coba melihat dari masa ini yang terjadi sekarang,
yang terjadi sekarang ini apa ya? Apa dong? Dang ding dong. Apa yang terjadi di masa kini? Dear God, dear angel, give me this card. Oke, good. Oke, kita coba cek. Ya, masa kini ada apa? Kedetok gue. Masa apa? Masa kini ada apa? Oke, tadi kita menjelaskan masa lalu, sekarang masa kini. Masa kini sekarang ini, setelah kalian ditinggalkan, kalian betul-betul belajar dari sebuah yang namanya tentang sebuah kisah cinta. Kisah cinta ini membuat sebuah kekuatan lahir dan batin kalian untuk mengetahui bahwa kesetiaan itu ternyata tidak bisa membawa segala sesuatunya. Kesetiaan itu hanya membuat batin kalian tersiksa karena apa? Banyak sekali kebohongan yang kalian ketahui dari sebuah kesetiaan hidup. Kalian mengetahui banyak cerita-cerita kebohongan dari sebuah manipulasi. Akhirnya kalian kecewa. Kecewa dari apa? Masa lalu yang kalian rasakan, yaitu dari seseorang di masa lalu yang selalu membawa kekecewaan, dan bahkan orang di masa lalu pun datang untuk kalian untuk memberikan lagi sebuah keputusan, yaitu kalian bingung kenapa energi masa lalu ini datang. Dalam artian gini, kalian sudah terlepas dari semua energi masa lalu, tetapi energi masa lalu ini datang untuk meminta sesuatu dan kalian sebagian bingung, aduh nguap gue. Dan kalian merasa, apakah perlu saya menunggu atau memperjuangkan orang-orang di masa lalu? Sepertinya sebagian dari kalian ya tidak terlalu memusingkan untuk sebuah perjuangan tentang sebuah cinta di masa lalu, karena cinta di masa lalu itu hanya semua penuh drama dan penuh dengan sebuah keputusan yang tidak pernah jelas. Karena mungkin hanya tergoda pada saat kalian ketemu, namun orang di masa lalu sekarang tergoda. Betul-betul merasa mencintai dan merasa betul-betul batin seperti tidak bisa berpikir ya. Dan sebagian dari orang di masa lalu itu merasa apa yang dia lakukan adalah sebuah kebohongan. Tapi di sini kalian ya, orang di masa lalu itu ingin segera menemuin kalian, bahkan ada yang datang ketemu dengan kalian, bahkan ada dari kalian yang pergi gitu loh. Ada orang di masa lalu datang ingin menemuin kalian, atau niatnya saja atau energinya saja, tapi kalian apabila orang di masa lalu itu datang, kalian akan cepat-cepat pergi menjauh. Dan ya, sebagian memang bingung, terbagong-bagong ya. Karena apa? Keputusan ini kadang ya ada beberapa dari kalian yang lebay, yang bingung atas keputusan apakah ini cinta sebenarnya ataukah cinta karena nafsu. Tapi kebingungan kalian ini akhirnya membuat kalian harusnya bisa berpikir lebih bijak lagi. Apakah di masa kini sekarang ini, yang terjadi sekarang ini, kalian itu bingung apabila ada sebuah energi masa lalu datang menghampiri, itu kalian akan terbangun-bangun dan bingung sayangku ya. Dan kita coba kembali apa yang terjadi ya untuk di energi ya. Oke. Kita coba lihat. Oke. Dan dikatakan di sini, dari sebuah ambisi kalian ya, sebagian kalian ya ada yang begitu ambisi untuk sebuah perjalanan hidup, ambisi untuk mendapatkan segala sesuatu yang kalian inginkan, tetapi kalian terlalu banyak pilihan yang ingin kalian ambil ya. Untuk di masa yang akan datang, terlalu banyak pilihan yang ingin kalian ambil untuk sebuah semangat baru kalian. Kalian banyak pilihan. Kalian ingin sebuah pilihan hidup yang bisa membahagiakan kalian. Kalian sudah menegaskan di dalam diri, saya bisa dan saya sanggup untuk mendapatkan semua apa yang saya inginkan, apa yang saya ingin mau ya. Kalian benar-benar sudah
semangat kalian tuh betul-betul gitu loh, betul-betul ingin mendapatkan segala sesuatunya dan ingin meraih segala impian yang kalian punya, impian yang pernah kalian inginkan, impian yang sudah kalian damba-dambakan ya sebelumnya ya. Intinya impian yang kalian inginkan itu sudah tidak bisa dibendung lagi gitu loh. Kalian menginginkan semua bisa terwujud dengan segala daya upaya kalian, mau bagaimanapun caranya, betul-betul kalian ingin mendapatkan yang namanya impian itu bisa terwujud, walaupun kalian merasa selama ini kalian tidak dianggap, bahkan kalian betul-betul merasa perjalanan kalian seperti tergantung ya, tapi kalian tidak takut, bahkan kalian menunggu semua ini bisa terwujud, yaitu sebuah impian. Kalian tidak takut, kalian tetap menunggu dengan sabar, apapun yang Tuhan berikan akan bisa kalian dapatkan ya. Dan di sini kalau kita lihat ya dari kondisinya ya, di kesimpulannya adalah pakailah intuisi kalian. Intuisi kalian harus dipakai. Baik buruknya itu kalian harus lihat apakah kehidupan ini mana yang benar, mana yang tidak benar ya. Pakailah intuisi kalian. Ini adalah energi feminim ya. Kalaupun terjadi banyak hal-hal di luar dugaan kalian tentang sebuah mistik, sebuah magic, apapun bentuknya, tidak perlu kalian pikirkan terlalu dalam. Karena apa? Fokuslah kalian dalam hidup, fokuslah kalian dalam keinginan yang kalian mau, apa yang kalian penginkan. Nah, fokus sayang, jangan tidak fokus apa yang kalian mau, karena dengan kalian fokus, kalian bisa melihat bagaimana cara kalian meraih masa depan yang kalian inginkan. Ya, terkadang memang intuisi berjalan tergantung dari hati kalian. Hati kalian bergeraknya baik, maka akan jadinya baik sayangku ya. Itulah yang terjadi. Kita mau seperti apapun tidak bisa berkata bahwa dikala kalian berpikirnya lebih negatif, maka akan jadinya negatif. Tapi kalau kalian berpikirnya positif, maka akan jadinya positif sayang ya. Itulah perjalanan dari sebuah perjalanan, dimana kalau dikatakan perjalanan apakah masih dicintai atau mencintai ya, apapun sebuah energi, kalau dikatakan masih mencintai atau tidak mencintai, kalian hanya berpikir untuk berubah dengan diri kalian sendiri, karena terlalu banyak cita-cita yang ingin kalian kejar. Tapi energi kegelapan selalu menghampiri dan selalu bermain di belakang kalian. Namun kalian percaya tidak akan mungkin melepaskan apapun bentuk orang-orang yang ingin melakukan segala sesuatu ya, sesuatu kejahatan pasti akan ada balasannya. Kalian tidak perlu takut sayang. Biarkan saja orang-orang yang berbuat jahat, berbuat permainan apapun bentuknya. Intinya kalian menjadi diri sendiri, kalian tetap menjadi orang yang kalian inginkan, kalian impikan ya. Apapun pakailah intuisi hati. Lihatlah baik, buruk, hitam dan putih sebuah perjalanan hidup harus seimbang. Kalau kalian tidak seimbang susah. Karena semua ini harus benar-benar menyeimbangkan. Yang namanya yin and yang itu harus seimbang. Tidak boleh terlalu baik, tidak boleh terlalu jahat, tetapi harus bisa yang sedang-sedang saja ya. Dalam arti keseimbangan itu harus ada sayangku. Coba kita mau cek untuk energi ya, energi dari sebuah kesimpulan, atau kita mau lihat masa ke depan seperti apa ya. Untuk masa yang akan datang, masa yang akan datang seperti apa, atau kita bisa bilang ya untuk kedepannya seperti apa, atau akan kita lihat perjalanan yang bisa kita ambil hikmahnya seperti apa ya. Oke, tujuan dari sebuah perjalanan hidup kalian sudah jelas. Punya tujuan dari sebuah perjalanan. Kalian sudah tahu gerbang di mana kalian harus menuju. Apapun tentang sebuah kesuksesan itu ada di tangan kalian. Kenapa? Kalian untuk sebuah cinta, kalian lebih memikirkan bagaimana kesuksesan di dalam diri kalian. Untuk masalah cinta, ya cinta akan dihadirkan oleh semesta. Karena apa? Di saat kalian di masa datang nanti, kalian sudah mempunyai
yang namanya kemakmuran dari sebuah cinta dan sebuah kemenangan dari sebuah kesuksesan kalian akan dapatkan. So, tidak perlu khawatir darling, ya sayangku, cintaku, yang namanya kesuksesan dari sebuah perjalanan kehidupan kalian, dikala tujuan kalian siap, maka komitmen kalian akan dapatkan. Beberapa dari kalian akan mendapatkan komitmen dari sebuah cinta sejati yang akan datang, dan sebuah kemenangan dari sebuah kesuksesan hidup akan kalian dapatkan. Beberapa dari kalian akan terkoneksi dari cinta sejati yang memang Tuhan sudah siapkan. Bahkan komitmen ini bukan komitmen yang abal-abal darling, komitmen yang mempunyai sisi suatu tujuan hidup yang benar, mempunyai sisi yang namanya kemakmuran yang benar, ya. Jadi semuanya bisa baik, ya. Oke, kita mau lihat tambahannya adalah dari yang kita lihat untuk masa yang akan datang, yaitu berjuanglah, ya, jangan pernah lelah. Satu persatu kalian harus bisa menata hidup. Tatalah hidup kalian satu persatu untuk bisa mendapatkan kesuksesan. Tatalah hidup kalian untuk bisa menjadi orang yang betul-betul baik, ya sayang, ya. Dan apapun yang kalian lakukan, bekerja samalah dengan orang-orang yang mau maju, ya. Bekerja samalah dengan orang-orang yang ingin bisa sukses. Jangan sampai kalian tidak bekerja sama dengan orang-orang yang tidak mau sukses. Susah. Bekerja samalah kepada orang-orang yang ingin maju di dalam hidup, bukan mencari kerjasama dengan orang-orang yang membawa kesulitan atau orang-orang toksik. Itu kata semesta. Bekerja samalah dengan mereka, orang-orang yang ingin kesuksesan di dalam hidup dalam bentuk kebaikan, sayang, ya. Dan di sini keputusan semesta sudah jelas. Keputusan Tuhan sudah jelas, kalian tidak perlu takut. Apapun yang kalian dapatkan sudah mendapatkan izin dari sebuah keadilan Tuhan untuk sebuah kebahagiaan yang kalian inginkan. Karena yang namanya karma baik atau karma buruk sesuai perjalanan hidup kalian, dan di sini dilihat bahwa bisa dikatakan sudah sebuah kebaikan, ya, di sini. Dan yang namanya keputusan dari sebuah perjalanan, kalian sudah tegas dan kalian sudah tahu bagaimana cara untuk segala sesuatu. Kalian sudah benar-benar bisa bertahan dengan semangat yang besar, semangat untuk bisa mendapatkan sebuah kebaikan. Kalian sudah mempunyai semangat yang betul-betul semangat, sayang, ya. Yang jelas kalian pasti sudah bisa memikirkan apa yang kalian pikirkan, ya. Tetap semangat dalam hidup, kalian pasti akan mendapatkan apa yang kalian ingin, apa yang kalian mau, di mana Tuhan tidak berkata salah. Tuhan tidak mungkin kesulitan dalam memberikan barokahnya kalau memang kalian patut menerimanya. Oke sayang, inilah sebuah perjalanan dari sebuah masa lalu, masa sekarang, bahkan masa yang akan datang, untuk sebuah cerita tentang sebuah introspeksi diri saja. Ya, di sini kita tidak berbicara bahwa nanti engkau dapat A, dapat B, dapat C, karena mami bukan Tuhan, sayang. Kita hanya melihat, menelik, ya, mentilik tentang sebuah introspeksi hidup, introspeksi diri kita harus seperti apa, baiknya seperti apa, akan dapatnya seperti apa. Nah, introspeksi diri itu yang kita inginkan, ya. Dan semoga apa yang bisa disampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Jangan pernah kalian berpikir segala sesuatu itu sulit dalam melakukan apapun, tapi buatlah kesulitan itu menjadi sebuah berkah yang nikmat untuk kalian jalani. Kenapa? Kalau kalian pikirnya berat jadi berat, sayang. Ya, kalau kalian menjadinya mudah, maka akan menjadi mudah dan diri kalian sendiri akan merasakan kebahagiaannya juga. Dan di sini, ya, pastikan
Jadilah diri kalian, bahagialah dengan diri kalian. Jangan pernah melihat orang lain lebih baik daripada diri kalian. Diri kalian mempunyai sisi sendiri, orang lain mempunyai sisi sendiri. Jangan pernah menyamakan tentang apa yang Tuhan berikan kepada manusia. Setiap manusia mendapatnya beda, tidak ada yang sama. Tapi kebarokahan manusia tidak bisa ditutup oleh apapun dikala Tuhan memberikan, apapun bentuknya, tidak ada perbedaan, ya. Oke, darling, sekian dulu story Mami Dona. Semoga bisa bermanfaat buat kalian, ya. Selalu bahagia, jangan pernah berpikir negatif. Assalamualaikum.